Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar, yaitu sebagai syarahnya kitab Syekh. Malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 89 dari atas baris keempat. Di ujung baris keempat ada kalimat wa aqallu tuhril fasili bainal haidataini. Silakan dicari dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu zamanit tuhri, dan sedikit-sedikitnya waktu suci, al-fasili yang memisahkan, bainal haidataini antara dua kali haid, khamsata asyara yauman ialah 15 hari. Dan 15 hari tersebut bilayaliha dengan malamnya, artinya 15 hari 15 malam. Rumusnya begini Bapak. Li'anna syahra ghaliban la yakhlu an haidin wa tuhrin. Karena dalam satu bulan itu bagi wanita tidak pernah lepas dari haid dan suci. Dalam satu bulan sekali, haid sekali, suci sekali. Maka kemarin ada dijabarkan 3 kelas wanita haid. Ada yang 1 hari 1 malam, berarti sucinya 29 hari 29 malam. Ada yang 6 hari 6 malam, haidnya berarti sucinya 24 hari 24 malam. Ada yang 7 hari 7 malam haidnya, berarti sucinya 23 hari 23 malam. Dan yang terakhir ada wanita yang haidnya sampai 15 hari bilayaliha 15 malam, berarti sucinya juga hanya 15 hari 15 malam. Itu intinya. Oleh karena itu wa idza kana aksarul haid 15 yauman lazim ayakuna aqallu tuhri kadzalik. Begitu. Ketika maksimal haid itu 15 hari 15 malam, maka pasti sedikitnya suci bagi wanita tersebut kadzalik, yaitu seperti itu 15 hari 15 malam. Wahtarazal musannifu, dan mengecualikan ki musannif biqaulihi dengan kata-katanya bainal haidataini, kalimat bainal haidataini anal fasili baina hadin wa nifasin idza qulna
Apabila kami mengatakan bil asah dengan kaul asah, innal hamila tahidu, sesungguhnya perempuan yang sedang hamil tahidu itu juga kadang masih keluar darah haid. Jadi antara haid dan haid sudah dibatas seperti tadi, tapi antara haid dan nifas itu tidak dibatas. Karena kadang-kadang ada wanita hamil tapi juga dia haid. Jadi batasannya enggak tentu. Fa'innahu, maka bahwasanya ya juzu boleh ayakuna duna khamsata asyara, akal tuhri itu kurang dari 15 yauman hari. Nah, tetapi ya, selesai sampai di situ. Tetapi yang selanjutnya wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasnya untuk yang paling banyaknya. Batas haid ada batasnya, tidak bisa lebih dari 15 hari. Tetapi batas suci itu tidak ada batasnya. Tuhri. Kenapa? Faqad tamkusu, maka kadang-kadang tinggal almar'atu, perempuan itu dahroha, sepanjang zamannya, bila haidin, tanpa mengalami haid lagi. Ada. Nah, ini ilmu baru, Pak. Ini ilmu baru. Mungkin bapak belum pernah temukan dimanapun, hanya kabar konon katanya. Lihat di layar. Suci wanita tidak ada batas, karena kadang cuman kod ini masuknya ke fi'il mudhari, kod li taklil, berbeda dengan kod yang masuk ke fi'il madi, kod li tahqiq, banyak kasusnya. Tapi karena kod ini masuk kepada fi'il mudhari, punya faedah kod li taklil, artinya kasusnya hanya sedikit perempuan yang seumur hidupnya tidak pernah haid, ayatalabbasatu limuriha bila haidin. Siapa? Kasayyidati Fatimah radhiyallahu anha, seperti Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama hidupnya dahroha tidak pernah haid. Mungkin bapak pernah mendengar kata-kata ini, tapi kalimatnya ternyata ada di kitab ini. Kasayyidati Fatimah binti Rasulullah, selama hidupnya tidak pernah mengalami haid. Subhanallah. Walidzalika, dengan itulah Siti Fatimah musifat, disifati dengan kata-kata Zahra, bintang kejora yang selalu bersinar, tidak pernah merasa redup, tidak pernah kelihatan redup, karena Siti Fatimah tidak pernah haid. Wa hikmatu adamil haidi aslan. Kenapa Allah takdirkan Fatimah tidak pernah haid sama sekali? Hikmahnya fawata zamanin bila ibadatin, untuk Siti Fatimah Allah spesialkan selama hidupnya tidak pernah meninggalkan satu kali waktu pun sholat kepada Allah. Subhanallah. Karena gara-gara alasan haid itu dah kadang-kadang wanita lalai sholat, disangkanya belum suci, oleh karena itu kena dia belum sholat, karena disangkanya belum suci, padahal hakikatnya sudah di catatan Allah dia sudah meninggalkan. Terutama nifas 12 hari 15 hari sudah suci, karena ikut mitos mandinya nunggu 40 hari 25 hari enggak sholat. Masya Allah. Di samping Siti Fatimah ada juga kasus lain.
Wa qad la tahidul mar'atu abada illa maratan. Ada sebagian wanita men itu cuman satu kali di dalam hidupnya. Ada men, pernah men, tetapi cuman satu kali. Ada. Wahakal qadi Abu Thayyib, bahkan Abu Thayyib menceritakan anam ro'atan fi zamanihi, wanita-wanita yang hidup di zaman qadi Abu Thayyib kana tahidu kulla sanatin yauman walatan. Wanita di zaman Abu Thayyib mennya cuman setahun sekali, itu pun cuman sehari semalam. Jadi ada yang tidak men sama sekali, ada yang seumur hidup cuman sekali men, ada yang 1 tahun sekali men. Wa kana nifasu arba'in. Subhanallah. Dan di kitab lain nanti ada lagi, ada kadang perempuan di Indonesia waktu masih subur itu men rutin setiap bulan, tapi sudah begitu masuk ke usia menopause itu sudah tidak men lagi. Itu juga rata-rata wanita Indonesia begitu. Kalau sudah tidak punya anak, itu juga sudah tidak men lagi. Ini ternyata di sini ya kalimatnya di kitab ini. Amma ghalibut tuhri, adapun ghalibnya waktu suci, patut tabaru maka dihitung bi ghalibil haidi, dengan ghalibnya haid. Nah, sudah jelasin tadi. Fa inar kanal haidu sitan, maka jika ada haid itu 6 hari, patuhru arba'un wa ishruna yauman, maka sucinya itu 24 hari. Au kanal haidu sab'an, atau ada haid itu 7 hari, patuhru maka sucinya salasatun wa ishruna yauman, adalah 23 hari, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Wa aqallu zamanin, sedikitnya zaman, tahidu fihil mar'atu, yang keluar haid padanya perempuan, wa fi ba'di nuskhi, dalam sebagian kitab al-jariyatu, seorang jariyah, tis'u sinin, yaitu umur 9 tahun. Wanita yang paling cepat mengeluarkan haid, yang paling akal zamannya adalah wanita berumur 9 tahun. Tetapi jangan salah, 9 tahun ini bukan 9 tahun Hijriah, tetapi 9 tahun Qamariyah, Qamariyatan. Bukan ngitung Masehi, tetapi ngitung Hijriah. Nah, kadang kita sudah terlakob oleh tahun-tahun Masehi, itu sayangnya. Oleh karena itu, fa tafri'iyah, palau ro'athu, maka jika ia melihat haid qabla tamani tis'i, sebelum sempurna umur 9 tahun, bizamanin, pada zaman yadiku an haidin, yang sempit daripada zaman haid, wa tuhrin, dan suci, bahwa haidun, maka itu adalah haid. Jika ada seorang wanita umurnya belum sampai 9 tahun, Qamariyah, lagi-lagi Qamariyah, tetapi kurangnya yadiku an haidin wa tuhrin, tidak cukup waktu masa haid dan suci. Waktu masa haid dan suci itu 1 bulan tadi, kurang dari 1 bulan, maka darah yang keluar dari wanita itu adalah darah haid. Kena kalimat 9 tahun itu adalah bukan tahdidan, tetapi taqriban. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka
itu bukan haid. Tapi kalau kurangnya 9 tahun komariah, 2 bulan lagi masuk, maka berarti darah itu bukan lagi darah haid, tetapi darah istihadah. Kena kurangnya mencukupi untuk masa haid dan tuhriknya dan sucinya. Itu 1 bulan tadi. Selesai membahas haid. Cuman sedikit lagi kita masuk kepada zaman hamil. Ini sebelum kita masuk ke zaman hamil, saya ingin bertanya, seandainya bapak punya saudara, saudara bapak punya istri, kemudian saudara bapak ada panggilan kerja ke luar negeri 2 tahun. Begitu berangkat 2 tahun kemudian pulang, sampai ke rumah saudara bapak curhat sama bapak yang dianggap sebagai saudara tua, minta pendapat lewat curhat, mengatakan bahwa istrinya dalam keadaan hamil. Kira-kira bapak sebagai saudara tuanya menerima enggak pengakuan istrinya bahwa istrinya itu hamil oleh suaminya saudara bapak yang pergi sudah 2 tahun di luar negeri? Kira-kira percaya enggak? Woi, percaya enggak? Gini Kong Haji, Kong Haji punya saudara laki. Saudara Kong Haji itu punya istri cantik, bahenol, semok, denok, montok. Kebetulan saudara Kong Haji itu ada panggilan kerja ke luar negeri. Ya, berangkatlah ke luar negeri. Biasanya kontrak kerja di luar negeri itu kan 2 tahun. Pulang-pulang setelah 2 tahun, saudara Kong Haji itu menemukan istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian saudara Kong Haji itu silaturahmi ke Kong Haji, curhat, "Bang, menurut abang gimana sih? Emang ada apa sih lo? Istri gua bunting bang." "Masa sih bunting? Kan lu udah 2 tahun di luar negeri." Begitu didatangi Kong Haji, ngobrol sama istrinya, "Neng, emang lu bunting?" "Iya bang." Dari mana bunting?" "Ya suami saya." "Bukan dari orang lain?" "Kagak, kan suami lu 2 tahun gak ada di rumah." "Berarti lu zina sama orang lain." "Demi Allah dan Rasul saya tidak zina. Ini hasil dari suami saya." Kira-kira Kong Haji percaya nggak kata-kata itu? Percaya bahwa hamil itu oleh suami, walaupun setelah ditinggal 2 tahun. Baik. Sumpah itu gampang diucapkan, Kong. Masa kehamilan kan umumnya 9 bulan. Iya. 12 bulan. Iya. 2 tahun. Udah 2 tahun ini kerja di luar negeri. Baik. Sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Yuk kita kaji. Wa qallu aqallul hamli, dan sedikitnya masa mengandung, zamannya sittatu asyurin ialah 6 bulan. Jadi kalau bapak tetangganya nikah, bapak curiga jangan-jangan ini kawin celakaan lu ya. Tiba-tiba 6 bulan kemudian dia melahirkan.
Bapak langsung ujung jari, no kan, no kan, no kan, lu baru 6 bulan lu kawin, masa udah oa-oa. Sebenarnya prasangka bapak itu salah, karena ada hamil yang singkat, cuman sittatu asyhurin, hanya 6 bulan. Ada, jangan curiga. Kalau kelahirannya dari nikah di bawah 6 bulan boleh curiga, tapi kalau sudah 6 bulan atau lebih jangan curiga, karena ada kehamilan yang singkat, cuman sittatu asyhurin, 6 bulan langsung lahir. Ya, ada 6 bulan langsung lahir, ada. Jangan curiga dulu ya. Dengan ngaji ini kan kita tambah wawasan, nggak mudah mencurigai orang, nggak mudah bersuudzon. Walahdotani. Tetapi bapak wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya hamil itu zamanan masanya arba'u sinin, ada yang hamil sampai 4 tahun. Maka kaum haji percaya istrinya mengatakan hamil dari suaminya karena baru 2 tahun. Bahkan kalau ditinggal oleh suaminya 3,5 tahun, tiba-tiba pulang sudah hamil, dan istrinya mengatakan, demi Allah saya tidak berbuat apapun dengan orang lain, ini kehamilan dari suami saya, itu masih bisa dipercaya karena ada kehamilan yang sampai 4 tahun. Kenapa? Artinya kita jangan mudah suudzon. Kandati pun dia zina, itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Kita husnudzon aja dengan ini. Bapak bahkan ini apa saya bilang, banyak banget ya di otak saya ya, saya ingin banyak, yang saya ingin sampaikan banyak. Bapak jangan takut dengan ancaman dokter, sebagaimana jamaah saya RT Joko ketakutan datang ke rumah karena istrinya hamil sudah 9 bulan lebih, diancam sama dokter mau disesar kalau seminggu lagi nggak lahir. Itu kan dokter main ancam aja, harus disesar nih. Padahal bapak, semakin lama dikandung bayi itu semakin sempurna otaknya. Bahkan rata-rata di zaman dulu ulama-ulama besar itu hamilnya tidak 9 bulan. Lihat di layar, lihat di layar, lihat di layar. Kama akhbaru bi nafsi. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menceritakan tentang pribadinya. Imam Syafi'i itu dikandung sama ibunya, kehamilan Imam Syafi'i dikandung sama ibunya selama 4 tahun. Imam Syafi'i. Maka begitu keluar udah pandai bicara, begitu keluar udah sempurna akalnya, karena di dalam rahim ibunya penuh pendidikan oleh uminya yang solehah. Bahkan ya lihat, wahaka annal Imam Malik, diceritakan bahwa Imam Malik maka safibat ni ummihi, diam di perut ibunya Imam Malik itu salah sasinin 3 tahun. Imam Malik bahkan qala Imam Malik menceritakan jariyatuna imra'atan Muhammad bin Ajlan, jariyah kami anak Muhammad bin Ajlan, hamalat salah sahabatanin, hamil 3 kali itu fisna syara sanatan, dalam masa 12 tahun, tahmilu, wanita itu hamil, kulubatin, setiap kehamilannya
arba' sinin, selama 4 tahun. Orang-orang besar lama dididik oleh ibunya dalam perutnya, maka begitu keluar sudah cerdas, begitu keluar sudah bisa ngaji, begitu keluar sudah paham, karena dididiknya langsung oleh ibunya. Al-um madrasatul ula, ibu itu adalah pendidik yang pertama dan yang utama. Masya Allah. Dalam 3 hari aja bawa ke dokter. Nah, diancam sama dokter. Tetapi memang wa ghalibuhu, dan galib-galibnya hamil itu tis'atu asyurin, ialah 9 bulan. Wal mu'tamad, dan kaul mu'tamad bidzalika, tentang zaman hamil itu al-wujud, itu memang praktek, fakta dan kenyataan. Bahwa jangan cepat menuduh suudzon kepada orang lain, karena memang kehamilan itu ada sampai batas maksimal 4 tahun, dan itu dialami oleh orang-orang mulia. Subhanallah. Kita ini 9 bulan prematur sebenarnya. Otaknya masih prematur, akalnya masih prematur. Wa yahrumu bil haidi. Lain pasal lagi, nanti kita akan bahas apa sih yang dilarang bagi wanita-wanita haid, wanita nifas dan lain sebagainya. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.